Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini mengisahkan tentang wali Allah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor. Simak video ini sampai selesai, semoga berkah. Amin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dilahirkan di Desa Haurah, salah satu desa di Al-Kasri, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Sampai pada hari Selasa tanggal 29 bulan Zulhijjah 1351 Hijriah, di awal waktu duhur Habib Abdullah bin Al-Atas dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya setelah sholat duhur. Tak terhitung jumlah manusia yang ingin ikut mensholatkan jenazah beliau, yang dimakamkan di bagian barat masjid beliau di Empang Bogor. Sebelum wafat beliau yang dikarenakan flu ringan, kebanyakan waktunya ditenggelamkan dalam zikirnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Al-Atas melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang wanita keturunan dalam sholawat. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak, diantaranya 1. Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, 2. Habib Zain bin Abdullah Al-Atas, 3. Habib Husain bin Abdullah Al-Atas, 4. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, 5. Sarifah Nur binti Abdullah Al-Atas. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad, beliau mendapatkan marifat. Dan Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda pada masa itu dengan alasan yang tidak jelas, difitnah. Selama di penjara, kekeramatan beliau makin nampak yang mengundang banyak pengunjung untuk bersilaturahmi dengan beliau. Sampai mengherankan pimpinan penjara dan para penjaganya, bahkan sampai mereka pun ikut mendapatkan keberkahan dan manfaat darinya. Diceritakan, suatu ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan rantai besi. Maka atas izin Allah rantai itu terlepas, dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib yang sedang dipenjara. Kemudian, kepala penjara mengutus bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh. Maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, ambillah borgol dan rantai ini diikatkan di kaki dan leher mereka. Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah, maka dengan izin Allah penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah Muhsin Al-Atas. Diceritakan, ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepadaku keramatmu." Maka atas izin Allah SWT, seketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup. Itulah kisah singkat tentang wali Allah Habib Keramat Empang Bogor. Semoga bermanfaat dan semakin cinta ulama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.